Halo, namanya Indah, kerjanya jabatannya sebagai apoteker di Puskesmas. di Kota Bandung. Puskesmas di Kota Bandung. Faktor keberuntungan cuma sekali ikutnya. Yang harus dibayar dari awal prosesnya itu lupa-lupa ingat. Yang agak mahal kulit ingetnya. Yang agak mahal itu pas udah di tahap akhir itu harus ada cek bebas narkoba Berapa? Ingat nggak? 300 kalau nggak salah di Polda yang di Jalan Jawa. 3.000. 300.000 ya urin, Tes urin. tes urin bebas narkoba, terus udah gitu tes kejiwaan sehat rohani. Ada banyak sih, ada di yang Riau, Rumah Sakit Jiwa Riau, ada yang di Cisarua, ada yang di RSUD, tapi kebetulan saya mah di yang Jalan Riau, yang di Jalan Riau itu kalau nggak salah lupa sih 150 apa 200 gitu. Terus ada yang mahal. Terus kayak surat sehat dari puskesmas 5.000, kayaknya yang paling berarti mah itu sih. Sama SKCK tuh bayar nggak ya? Nggak ya? Nggak. Oh ya nggak berarti. Paling print foto kayak gitu-gitu. Hmm. Kalau kan ikutnya tes yang Pemkot Bandung, nggak ada, cuman setahu saya teman-teman yang di kementerian yang kayak gitu ada beberapa yang ada yang tes fisik gitu, nggak tahu sih kalau tinggi badan yang kayak gitu, berat badan kayak gitu nggak tahu. 65 cewek gitu ada nggak? Nah, kayaknya di kementerian-kementerian tertentu, di unit di instansi lain, instansi tertentu kayaknya ada beberapa yang kayak gitu deh. Cuma karena saya tesnya untuk di Pemkot Bandung, gak ada persyaratan kayak gitu. Waktu Di puskesmas yang saya itu formasi itu yang ngelamar ya, yang dibutuhin. Dibutuhinnya satu. aja. Iya, karena tahun kemarin tuh baru pertama kali yang kita langsung pilih tempat. Tahun-tahun sebelumnya kan kita cuma pilih instansinya doang, terus udah gitu nggak tahu penempatannya di mana gitu. Misalnya kalau di Dinkes nggak tahu tuh kan puskesmasnya mana. Nah, kalau tahun kemarin tuh Pemkot Bandung nggak tahu ya, kalau instansi lain udah langsung pilih tempat. Jadi kalau saya puskesmas tuh udah tahu puskesmas yang jalan ini gitu, puskesmas jalan ini. Jadi satu puskesmas tuh satu farmasi. Dulu ingat? Saingannya kalau nggak salah pas yang awal banget, pas yang awal tuh pasti SKD ya. Ada Itu tuh kalau nggak salah ada sekitar, 100. enggak banyak kok, kalau kalau puskesmas 11 kayaknya apa 8 gitu, tapi yang lolos administrasinya sekitar 5 mungkin ya atau 6. Terus lulus SKD-nya 3 orang sampai di akhir. Yang di SKB itu 3 orang. Terus setelah SKB lulus, alhamdulillah. Terus waktu ikut Yang disiapin itu adalah seragam yang pastinya, karena kalau nggak sesuai aturan tertulis nggak boleh masuk. kalau Tidak, kebetulan tidak ya. belajarnya dari mana? Belajarnya nggak ada dari mana-mana, cuma Maksudnya dari sistem ini aja, keberuntungan. Karena kan cuma coba-coba ya, kan pikiran itu PNS tuh kayak ya cobain aja, siapa tahu beruntung, karena kan banyak juga peminatnya. Tadinya kan nggak tahu gitu, jadi pas cobain tuh kayak ya udahlah cobain aja, kalau beruntung masuk, kalau enggak ya udah enggak. Bahkan sampai hari H pun, sampai tes pun belum pernah sekalipun lihat soalnya tuh kayak gimana sih. Cuma sempat aja H-1 apa H-2 gitu dengar teman kantor yang sebelumnya kan udah tes duluan. Jadi kayak nanya, emang soalnya kayak gimana? Ada tes kepribadian, terus ada tes kewarganegaraan, sama ada tes apa ya satu lagi,
kewarganegaraan. Bukan dasar yang umum itu, cuma dikasih tahu aja. Pokoknya kalau yang kepribadian harus yang rasional katanya, pilih jawabannya, jangan yang sok bener banget karena itu nilainya malah jadi rendah. Terus udah cuman gitu doang taunya, terus kayak sisanya mah gitulah, susah katanya gitu. Jadi kayak ya udahlah, cobain aja. Ya udah, cobain aja deh. Ada pastinya, tapi pas yang di SKB, yang pas tes kedua. Kalau yang tes pertama tuh kan emang bener-bener tentang kewarganegaraan, tentang kepribadian, tentang pengetahuan umum, kayak psikotes gitulah, hitung-hitungan, apa sih, korelasi korelasi kata, yang kayak gitu-gitu. Kalau yang bidangnya itu kepake banget pas yang di SKB, dan itu tuh bener-bener tentang bidang yang kamu pilih. Itu juga faktor keberuntungan sih, karena susah banget sih. Kayaknya kalau di yang tes administrasi pertama kan ada beberapa yang gagal juga administrasi. Kayaknya itu yang kayak misalnya harusnya ijazahnya dilegalisir, dia nggak legalisir, yang kayak gitu-gitu sih. Kayaknya faktor-faktor administrasi mah umum. Kalau yang CAT kayaknya kejebaknya kalau yang tahun 2019 tuh 2018, maaf maksudnya 2018 tuh kejebaknya sama yang kepribadian itu, yang tes kepribadian, karena kan yang seolah-olah mikirnya teh harus yang paling benar gitu jawabnya, padahal itu tuh nilainya, skornya yang paling kecil. Terus kan ada minimal nilai kan, dari misalnya TPU berapa, TWK berapa, satu lagi T apa berapa gitu kan. Nah jadi meskipun yang lainnya lolos, tapi kepribadiannya banyak yang kejebak, jadinya dia nggak lolos. Kalau yang di apa sih, yang di bidang kan cuma bertiga tuh pas yang di akhir, tapi ternyata yang satu tuh nggak ikut. Pas udah dicari tahu di akhir tuh yang satu nggak ikut. Jadi intinya yang lolos bertiga, tapi yang ikutnya cuma berdua. Itu bedanya dikit sih sebenarnya, itu kayaknya faktor keberuntungan sih kayaknya. Mungkin kalau dari awal yang administrasi ya benar-benar harus ikutin apa yang disuruh, jangan kayak ya udahlah kayaknya nggak dilegalisir juga, misalnya nggak dilegalisir juga kayaknya nggak apa-apa. Nah jangan nganggap kayak gitu, karena emang hal seremeh itu yang dijadiin alasan panitia buat ngegugurin. Terus kalau selanjutnya mungkin karena saya keterimanya faktor keberuntungan, jadi mungkin banyak-banyak berdoa aja. Tapi kalau buat teman-teman yang udah nyiapin dari jauh-jauh hari ya latihan soal, mungkin itu akan sangat membantu ya. Sampai sekarang juga saya nggak tahu sih isi buku contoh-contoh CPNS itu sebenarnya mirip atau enggak sama soal CPNS. Tapi ya nggak ada salahnya berusaha gitu, mencoba-coba. Buat teman-teman yang mau ikut CPNS sekarang, kemarin kan udah yang tahap 1. Oh ya, buat kedepannya juga yang masih kuliah, yang cita-citanya pengen jadi PNS, yang ada rasa ingin jadi PNS, boleh cita-cita dijadikan tujuan hidup itu jadi PNS. Tapi ada banyak jalan lain selain jadi PNS untuk menjamin kehidupan kedepannya. Karena ya sama aja sebenarnya, setelah masuk ke dunia PNS pun enggak. Oh ya, di part 2 katanya. Pokoknya intinya PNS itu bukan satu-satunya tujuan hidup. Tidak. Boleh. IG-nya @indahfirdayani pakai F. Udah IG aja. IG aja lah. Atau ke komen, nanti kan bisa dijawab langsung. Kenapa langsung kamu juga? Ya gampangan komen, jadi biar semua orang tahu gitu. Oh iya benar. Udah gitu aja. Dadah dulu. Makasih ya Indah. Oh ya, sama-sama. Dah. Part 2-nya ya.